Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di pertemuan 6 ya. Kita masih bicara tentang logic and proofs yang akan kita bicarakan. Nanti kita akan bicara tentang proof by contradiction dan contohnya ya, contoh kasusnya. Kemudian beberapa mistake, beberapa kesalahan di proof dalam pembuktian. Dan nanti ada contohnya juga. Oke, sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang direct proof, kemudian indirect proof juga sudah kita bicarakan proof by contraposition ya. Nah, sekarang kita akan bicara metode yang lain, yaitu ini indirect proof juga, yaitu proof by contradiction. Jadi katakanlah kita ingin membuktikan bahwa statement P itu nilainya true. Kemudian katakanlah kita bisa buat kontradiksi untuk Q, di mana kalau kita implikasikan negasi P ke Q itu nilainya true. Karena Q ini false, tapi negasi P ke Q itu nilainya true, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa negasi P itu false, which means yang P itu true begitu. Jadi P itu true, kemudian Q itu false. Kalau kita negasikan, kalau kita implikasikan, kita bisa bikin persamaan seperti ini. Negasi P, implikasi Q, itu nilainya true. Karena kan P tadi true, berarti negasi P itu false, kemudian Q itu false. Jadi implikasi false ke false, nilainya true. Gitu. Ini semoga bisa dipahami ya bagian ini. Dua poin ini tolong dipahami dulu. Kemudian, how can we find a contradiction key that might help us prove that P is true is in this way. Jadi gimana kita bisa menemukan sebuah kontradiksi yang bisa membantu kita untuk proof atau membuktikan bahwa P ini nilainya true. Nah, karena kemudian ada statement lagi kalau R konjungsi negasi R itu sebuah contradiction, kapanpun R itu adalah proposisi ya, jadi kita bisa membuktikan bahwa P itu true jika kita bisa menunjukkan bahwa negasi P implikasi ke statement yang tadi R konjungsi negasi R itu true untuk setiap kalimat R. Nah, pembuktian ini namanya adalah contradiction. Jadi kalau kita callback ke materi yang sebelumnya ya, jadi yang namanya contradiction itu adalah a compound proposition, jadi kumpulan proposisi yang nilainya itu selalu false. Jadi nilainya itu selalu false. Lawannya contradiction itu adalah tautologi. Kalau tautologi itu a compound proposition yang nilainya itu selalu true gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini R dan negasi R. Kalau R-nya itu true, negasi R itu kan false. Jadi kalau kita konjungsikan true dan false, maka nilainya akan false begitu kan. Nah, kemudian negasi P implikasi terhadap terhadap konjungsi dari R dan negasi R itu tadi. Jadi nilainya akan true karena false implikasi ke false begitu. Nah, ininya ini yang kita sebut dengan contradiction. Oke, kita coba dengan satu kasus ya, dengan satu contoh ini yang sudah kita singgung sebelumnya pada pembuktian di metode yang lain kemarin. Jadi give a proof by contradiction of theorem if 3n plus 2 itu adalah odd, then n is odd.
Jadi kalau 3n plus 2 itu, jika 3n plus 2 itu adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Begitu. Kita diminta membuktikan statement ini dengan proof by contradiction. Solusinya, jadi pertama kita asumsikan P dan Q-nya dulu kan. P-nya kita anggap 3n plus 2 adalah bilangan ganjil, 3n plus 2 is odd, and Q itu kalimatnya n is odd. Gitu. Jadi statement yang depan untuk P, statement yang belakang itu untuk Q. Jadi untuk menyusun proof by contradiction, pertama asumsikan dulu bahwa P dan negasi Q itu adalah benar, nilainya true. Kita bikin kondisi P dan negasi Q nilainya true dulu. Jadi pertama kita asumsikan that berarti statementnya menjadi 3n plus 2 is odd and that n is not odd gitu ya, karena P-nya tetap P, Q-nya negasi Q. Kemudian karena n itu not odd, jadi n itu even kan, karena dia tidak ganjil maka dia genap yang n itu. Nah karena n itu genap, maka kita pakai yang definisi sebelumnya, maka n sama dengan 2k. Jadi kalau ganjil kan 2k plus 1, tapi kalau genap 2k. Nah, kemudian kalau kita substitusikan nilai ini ke persamaan yang P, 3n plus 2, maka kita akan dapatkan nilai 6k plus 2, kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali dalam kurung 3k plus 1. Karena 3n plus 2 itu kita pakai notasi yang lain ya, jadi karena 3n plus 2 itu 2t, jadi T sama dengan 3K plus 1. Berarti 3N plus 2 itu adalah bilangan genap. Nah, sampai di sini kita sudah membuktikan begitu. Kita sudah Oke, sampai di sini kita sudah membuktikan bahwa 3N plus 2 itu even ya, atau genap. Jadi bukan odd. Nah, di sini kita dapatkan statement 3n plus 2 itu genap. Nah, ini kan berlawanan dengan statement yang awal tadi. Statement yang awal tadi kan P itu 3n plus 2 adalah bilangan ganjil gitu ya. Jadi P itu 3n plus 2 adalah bilangan ganjil. Dan ingat, di awal kita asumsikan P-nya itu bernilai true. P-nya bernilai true. Kemudian di sini setelah kita jabarkan, kita mendapatkan 3n plus 2 is even. Artinya, kalau dia bukan bilangan ganjil atau odd, maka statement ini kan negasinya berarti ya, karena bilangan kan hanya ada ganjil dan genap. Kalau dia bukan genap berarti dia ganjil, kalau dia bukan ganjil berarti dia genap. Kalau di awal tadi kita asumsikan 3n plus 2 adalah bilangan ganjil adalah P dan nilainya benar, maka yang kita dapatkan sekarang adalah 3n plus 2 adalah bilangan genap. Kalau kita tuliskan maka dia adalah negasi P. Dan dia bernilai benar atau true. Jadi sampai sini kita punya P dan negasi P itu nilainya true. Jadi kita punya kontradiksi di sini. Nah, jadi ini sampai di sini itu sudah membuktikan bahwa pernyataan di awal tadi benar. Dan ini yang namanya proof by contradiction. Jadi sudah membuktikan if 3n plus 2 is odd, then n is odd. Gitu ya. Jadi ini agak membingungkan ya, kalau kita gunakan metode yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan direct proof. Kalau kita selesaikan dengan indirect proof itu justru membingungkan. Tapi kadang di beberapa kasus indirect proof bisa lebih menjelaskan daripada direct proof itu sendiri. Oke, tadi kan kita membuktikan implikasi P ke Q, di mana kondisinya P dan negasi P itu true, gitu kan. Nah, itu sama saja kita juga bisa melakukan terhadap Q. Jadi kita bisa mengimplikasikan implikasi P ke Q is true, kemudian kita buktikan bahwa Q dan negasi Q itu sama-sama true, sama ya. Tadi kan kalau yang tadi di contoh tadi yang kita
kontradiksikan itu yang P-nya. Jadi kita buktikan P dan negasi P itu true. Dan selain itu kita juga bisa menegasikan Q dan negasi Q itu true begitu. Jadi kalau dua-duanya true, P dan negasi P true, kemudian Q dan negasi Q true, itu yang kita sebut dia sebagai contradiction begitu ya. Jadi sama saja, bisa yang depan, bisa yang belakang. Intinya bentuk dasarnya adalah jika P maka Q, kemudian bisa P-nya yang dikontradiksikan atau Q-nya yang dikontradiksikan. Dengan catatan keduanya harus benar. Gitu. Jadi kita membuat kontradiksi di salah satu statementnya. Jadi dengan contoh ini sebetulnya kita bisa mengubah pembuktian yang dengan metode direct proof ke indirect proof. Tapi ya sesuai kebutuhan saja. Kita cari yang paling simpel begitu ya. Jadi kalau misalkan sudah bisa dibuktikan dengan direct proof, maka ya tidak perlu melakukan indirect proof karena rata-rata indirect proof itu lebih panjang stepnya. Nah, kemudian dalam satu kasus nanti akan ada biconditional statement ya. Jadi statementnya agak panjang begitu ya. Jadi kalau yang tadi kan hanya implikasi. Jika P maka Q begitu kan. Nah, kadangkala statementnya adalah jika dan hanya jika P maka Q begitu. Jadi ini panahnya dua ya, B implikasi. Kemudian kalau kita jabarkan statement ini itu bisa kita jabarkan menjadi implikasi P ke Q dan implikasi Q ke P. Dan keduanya bernilai benar. Jadi kalau kita tulis secara statement logik itu kan menjadi seperti ini. Nah, ini kemudian bisa dilakukan proofingnya atau pembuktiannya bisa dilakukan dengan beberapa metode yang sudah dibahas sebelumnya, tapi 2 kali begitu ya. Ini dan ini. Ini dulu selesaikan, kemudian ini dulu seperti itu. Nah, ini based on tautologi. Tautologi adalah yang tadi kita sudah singgung ya. Jadi kalau kontradiksi itu konjungsi yang bernilai salah, kalau yang tautologi itu yang bernilai benar, itu kebalikannya. Nah, selain metode-metode itu, jadi kita akan bicara tentang mistakes in proofs ya, beberapa kesalahan di pembuktian. Jadi ada beberapa common errors ya, atau kesalahan yang umum yang dibuat ketika menyusun pembuktian matematis gitu ya. Nah, ini umum terjadi di aritmetika dan dasar-dasar aljabar. Ya, even professional mathematicians atau ya, mathematician yang sudah profesional itu juga kadang melakukan error juga, apalagi ketika bekerja menggunakan formula yang cukup complicated. Jadi sebisa mungkin, sehati-hati mungkin per step itu dibuktikan. Jadi setiap step atau setiap langkah ketika kita bicara matematik itu setiap stepnya harus dibuktikan kalau itu benar. Jadi beberapa metode untuk proof itu tadi berguna untuk mengontrol ya setiap step di formula-formula matematika itu harus dicek setiap stepnya itu benar. Kemudian konklusinya atau kesimpulannya itu harus secara logik itu mengikuti kalimat-kalimat yang mendahuluinya begitu. Jadi setiap kalimat yang mendahuluinya harus dibuktikan secara benar, kemudian konklusinya harus sesuai dengan pembuktian yang sudah dilakukan dengan kalimat-kalimat yang mendahuluinya itu tadi. Oke, contoh ya. Jadi coba kita deteksi atau identifikasi apa yang salah dengan buktikan 1 sama dengan 2. Ini kalau diminta membuktikan, kita coba uraikan ya. Nah, pertama kita jadi ini sudah given ya, A sama dengan B. Kita asumsikan kita punya dua bilangan A dan B, dan A dan B ini adalah dua bilangan yang sama begitu. Dua bilangan yang sama. Dua bilangan positif yang sama. Nah, pertama kita asumsikan A sama dengan B. Ini sudah given ya.
A sama dengan B. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan dengan A. Yang kiri menjadi A kuadrat, yang kanan menjadi A kali B. Kemudian masing-masing ruas kita kurangi dengan B kuadrat. Jadi A kuadrat kurangi B kuadrat, yang ruas kanan AB min B kuadrat. Kemudian masing-masing ruas kita faktorkan. Yang ruas kiri menjadi A min B kali A plus B. Kemudian yang ruas kanan, B-nya kita keluarkan, B menjadi B kali A min B, begitu. Nah, di sini kita bisa membagi ya, kita bisa membagi kedua ruas dengan A min B, begitu. Jadi tinggal A plus B, yang sini tinggal B. Jadi A plus B sama dengan B, begitu kan. Nah, di step pertama kita punya A sama dengan B. Jadi A di sini kita substitusi menjadi B. Jadi kita akan mendapatkan 2B. 2B sama dengan B. Nah, step terakhir kita bagi dengan B, maka menjadi 2 sama dengan 1. Terbukti ya, jadi kalimatnya terbukti yang di awal tadi. 1 sama dengan 2. 2 sama dengan 1. Dengan step-step yang diuraikan ini, kita bisa membuktikan bahwa 1 sama dengan 2. Benarkah? Apakah itu benar? Ya, tentu tidak ya. Jadi coba kita identifikasi di step mana dia tidak valid. Jadi kalau kita urutkan, kita pahami step by stepnya, itu semuanya valid ya. Masuk akal kan ketika dibacakan atau ketika diikuti, itu stepnya masuk akal. Semuanya masuk akal. Kecuali step nomor di sini nih. Step 4 ke 5. Step 4 ke 5, kalau kita lihat, kalau kita punya dua bilangan yang sama, A dan B, itu kan dua bilangan positif yang sama, ya kan? Kemudian kita punya di sini A min B. Kalau dua bilangan yang sama dikurangkan, maka hasilnya adalah 0. Ya. Dan bilangan berapapun itu, ketika dibagi oleh 0, maka hasilnya menjadi tak terhingga, gitu ya, atau tidak terdefinisi, atau tidak bisa dibagi. Nah, step 4 ke 5 itu adalah pembagian dengan 0, karena A min B itu kan 0, ya kan? Jadi bilangan ini, baik ruas kiri dan ruas kanan, keduanya dibagi oleh 0. Nah, step ini yang tidak valid gitu. Jadi di step 5 ini yang ada errornya. Jadi errornya terjadi di step 5. Jadi pembuktian ini akan valid ketika A min B-nya itu tidak sama dengan 0. Cuman kan jadi tidak nyambung ya, karena di awal tadi kita sudah mengasumsikan A itu sama dengan B. Kalau A sama dengan B, maka pasti di sini akan menjadi 0, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini contoh error yang terjadi dalam pembuktian. Ini kalau diikuti kan stepnya tadi masuk akal. Tapi ketika dibahas, ini, ternyata tidak valid di step yang ini. Jadi sebagai catatan saja, beberapa mistakes, beberapa kesalahan, beberapa argumen yang incorrect, yang tidak benar itu didasarkan atas satu ide ya. Satu ide, kalau istilahnya dalam matematika itu begging the question. Begging itu kan mengemis ya. Jadi dia kayak mengemis pertanyaan begitu ya. Nah, this fallacy, idenya itu terjadi ketika satu atau lebih step dari pembuktian itu didasarkan atas kebenaran dari statement yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, in other words, ide ini atau this fallacy ini muncul ketika statement ini dibuktikan menggunakan kalimat itu sendiri begitu. Jadi satu kalimat dibuktikan dengan kalimat itu sendiri atau kalimat yang ekuivalen terhadap kalimat tersebut. Jadi idenya ini tadi, fallacy-nya itu biasanya disebut juga dengan circular reasoning gitu. Jadi muter gitu loh. Jadi karena muter itu gitu, jadi suatu kalimat dibuktikan dengan kalimat itu sendiri. Biasanya terjadi kesalahan di situ. Kayak yang tadi kan kita punya
statement seperti ini, kemudian kalau kita stepkan dan sebagainya, dia akan berputar di situ. Dibuktikan dengan kalimatnya sendiri. Oke, ini akhir dari proof. Semoga bisa dipahami. Ini semua nanti akan berguna untuk penyusunan pemrograman. Jadi matematika yang kita susun itu statement apapun itu atau hitungan apapun itu, formulanya kita dasarkan terhadap logik yang sudah kita pelajari ini. Benar atau tidak, kalau benar kemana, kalau salah kemana, ini nilainya benar atau tidak, ini nilainya benar atau tidak, jika ini maka ini, nilainya benar atau tidak, seperti itu, dan seterusnya. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.